Jadi dalam bahasan ini ya akan dikupas sedikit tentang sumbangan pemikiran dari para founding fathers. Itu adalah Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, dan juga Herbert Spencer. Oke, kita lihat satu persatu. Auguste Comte terlebih dahulu ya, bapak sosiologi kita lihat. Nah, ini namanya bapak sosiologi. Ini fotonya anak-anak ya. Nah, Auguste Comte pada awalnya bermaksud memberikan nama fisika sosial. Ya, sebelum dikenal sebagai istilah sosiologi, itu awalnya ya Auguste Comte itu ingin memberi nama ilmu sosiologi itu adalah fisika sosial. Ya. Lalu sumbangan pemikiran Comte itu tertuang dalam sebuah karya yang berjudul Course de Philosophie Positive kemarin yang sudah kita bahas, yang berisi tentang hukum kemajuan manusia atau 3 hukum perkembangan intelektual, 3 hukum tahap perkembangan intelektual. Yang pertama kita lihat, yang pertama adalah teologis, anak-anak. Teologis. Ya. Apa itu teologis? Di mana dalam tahap perkembangan ini manusia mencoba menjelaskan ya gejala di sekitarnya dengan merujuk kepada hal-hal adikodrati. Hal-hal adikodrati itu berarti kekuatan yang luar biasa di luar dari kemampuan manusia, di mana kekuatan luar biasa ini mengendalikan kehidupan manusia beserta makhluk hidup yang lainnya. Nah, pada tahap ini anak-anak, bentuk kepercayaan masyarakat primitif berupa kepercayaan kepada roh-roh ya maupun dewa-dewa yang mengontrol semua gejala alam. Jadi semua gejala di dunia ini itu adalah kuasa dari adikodrati. Di akhir tahap teologis ini, masyarakat itu mulai percaya akan adanya Tuhan yang berkuasa penuh atas jagat raya. Yang dulunya masyarakat primitif itu hanya percaya roh-roh nenek moyang, dewa-dewa, lalu akhirnya mereka percaya akan adanya Tuhan. Nah, ini adalah ilmu teologis ya. Dari segala macam fenomena, baik itu fenomena alam, fenomena sosial itu menurut perkembangan tahap pertama itu disebabkan oleh kekuatan adikodrati. Semua gejala, saya ulang ya, semua gejala baik itu gejala sosial maupun gejala alam itu disebabkan oleh campur tangan kekuasaan adikodrati. Ya. Oke, itu tahap pertama, tahap pertama. Tahap kedua disebut dengan metafisik. Ya, tahap kedua ada metafisik. Meta artinya abstrak ya, fisik artinya tampak. Jadi metafisik berarti antara tampak dan tidak tampak. Manusia memahami gejala di sekitarnya dengan mengacu kekuatan metafisik, yaitu hal-hal yang berada di luar jangkauan akal budi manusia atau hal-hal abstrak. Tadi kalau pada tahap teologis itu manusia mempercayai suatu kekuatan yang luar biasa ya. Kekuatan tersebut itu di luar dari kemampuan manusia yang mengontrol kehidupan ini, baik itu fenomena sosial maupun fenomena alam. Sedangkan pada tahap perkembangan intelektual yang kedua ya, manusia itu mulai mempercayai adanya benda-benda, konsep-konsep. Nah, konsep-konsep ini memiliki kekuatan yang hampir serupa dengan kekuatan adikodrati, yaitu kekuatan yang di luar kemampuan manusia. Misalkan Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta itu meletus mungkin karena adanya danyang yang ada di Merapi sana itu sedang marah. Nah, jadi seperti itu ya, yang semulanya pada tahap teologis itu benar-benar tidak tampak, pada tahap kedua ini berusaha untuk dikonkretkan gitu ya, untuk dikonkretkan. Misalkan Gunung Merapi tadi meletus, wah jangan-jangan ini ada siapa, Ki Slamet atau Ki siapa itu sedang marah dan sebagainya. Nah, itu adalah tahap perkembangan yang kedua menurut Comte.
Lalu yang ketiga, ini adalah tahap perkembangan intelektual yang paling realistis, yang paling tinggi proses berpikirnya, gitu ya. Karena apa? Baik itu gejala alam maupun gejala sosial itu, ketika ada gejala alam maupun gejala sosial ya, itu pasti mengacu pada deskripsi ilmiah atau hukum-hukum ilmiah, dilakukan pengamatan, eksperimen ya, dilakukan penelitian. Oh, ini terjadi itu kenapa sih? Ya, tidak hanya sekedar ini karena, kalau orang teologis mengatakan itu karena kehendak Tuhan, itu orang teologis. Tapi kalau orang yang metafisika itu ini jangan-jangan ada makhluk gaib yang marah ya. Kalau kita membicarakan Gunung Merapi tadi ya. Tapi kalau tahap ketiga ini manusia cenderung realistis, menggunakan tahapan-tahapan ilmiah, ada pengamatan, penelitian dan lain sebagainya. Bahwasanya Gunung Merapi ini kenapa bisa meletus ya, kenapa bisa terjadi erupsi, dijelaskan menurut ilmu geografi seperti ini. Nah gitu, secara ilmiah gitu ya. Nah inilah tiga tahap perkembangan intelektual menurut Comte. Tahap pertama tadi teologis ya, dimana sesuatu gejala sosial maupun gejala alam tadi disebabkan oleh kekuasaan adikodrati ya. Yang kedua, kekuasaan adikodrati itu mencoba untuk dikonkretkan seperti tadi Gunung Merapi. Ternyata ada Ki Slamet yang sedang marah ya, sehingga menyebabkan Gunung Merapi meletus. Lalu yang ketiga, sudah sangat ilmiah, realistis. Sesuatu itu perlu diamati, perlu dilakukan penelitian, sebabnya itu harus ada. Sehingga ketika ada akibat itu pasti ada sebabnya. Sebab kenapa ini bisa terjadi? Mungkin karena ini. Nah itu dalam tahap yang ketiga ya. Oke, berikutnya. Di sini anak-anak, oleh karena Auguste Comte ini memperkenalkan metode positif tadi, perkembangan yang ketiga, maka di sini Auguste Comte itu dianggap sebagai perintis positivisme. Ciri dari metode positif ialah bahwa objek yang dikaji harus berupa fakta, tidak sekedar opini belaka gitu ya. Lalu kajian harus bermanfaat serta mengarah ke kepastian dan kecermatan. Harus ada hitung-hitungan yang cermat ya, karena di sini harus detail gitu. Kalau tidak detail berarti tidak bisa digunakan untuk Nah, menurut Comte di sini metode yang dapat digunakan untuk melakukan kajian positivistik adalah satu, pengamatan, perbandingan, eksperimen, atau metode historis. Di sini adalah penelitian sosial ya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Lalu berikutnya ya, atau memiliki sumbangan lain ya, berupa statika sosial dan dinamika sosial. Statika sosial itu berarti stabilitas, berarti kondisi di mana masyarakat itu stabil, artinya apa? Aturan, norma, nilai itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sedangkan dinamika sosial itu mewakili perubahan, masyarakat senantiasa berubah ya. Seperti itu. Oke, Auguste Comte sudah nana ya. Yang kedua adalah Émile Durkheim. Coba kita lihat Émile Durkheim. Sumbangan dari pemikiran beliau itu apa saja ya. Émile Durkheim ini orangnya Émile Durkheim ya. Ini. Nah, Émile Durkheim anak-anak dalam bukunya tentang The Division of Labor in Society mengemukakan bahwa bidang industri modern ya, yang menggunakan mesin, modal dan tenaga kerja itu telah mengakibatkan munculnya pembagian kerja. Kemarin kita berbicara mengenai revolusi industri ya. Orang-orang berbondong-bondong dari sektor pertanian menjadi sektor industri. Nah, tentunya sektor industri ini ya didukung oleh teman mesin kan gitu. Nah, adanya mesin, pemilik modal gitu ya. Lalu apalagi tenaga kerja. Nah, maka dari itu sistem industri itu mulai terspesialisasi ya. Peranan yang satu tidak bisa digantikan oleh peranan yang lainnya.
Jadi masing-masing peranan itu harus dipegang oleh orang yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu namanya spesialisasi. Nah, tujuan kajian itu adalah mengetahui faktor penyebab dan memahami fungsi pembagian kerja tersebut. Pembagian kerja itu ada fungsinya. Oke. Nah, di sini dalam pandangan Durkheim, anak-anak, pada pandangan Durkheim, setiap kehidupan masyarakat manusia itu memerlukan solidaritas. Memerlukan apa? Solidaritas. Menurutnya solidaritas itu dibedakan ke dalam dua hal, anak-anak, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Nah, kita lihat solidaritas mekanis. Nah, ini solidaritas mekanis itu berjalan atas dasar kepercayaan dan kesetiakawanan, yang diikat oleh yang namanya conscience kolektif atau kesadaran kolektif, di mana kesadaran kolektif ini dilandasi oleh hati nurani. Jadi orang memiliki solidaritas itu karena saling percaya, karena adanya kesetiakawanan, rasa kesetiakawanan yang kuat gitu ya. Rasa saling percaya dan kesetiakawanan yang kuat ini diikat oleh kesadaran kolektif, hati nurani, ya. Dan menurut Durkheim, masyarakat itu kan membentuk suatu kelompok-kelompok kan gitu. Nah, suatu kelompok yang didasari dengan solidaritas mekanis ini biasanya itu terjadi di pedesaan, anak. Biasanya terjadi di pedesaan yang notabene kondisi masyarakatnya yang masih sederhana. Kondisi masyarakat yang masih sederhana ini berarti belum mengenal sistem pembagian kerja. Jadi apa-apa itu masih didasari atas dasar saling percaya, ya, pertemanan, persahabatan dan sebagainya. Itu solidaritas mekanis. Nah, pada perkembangannya, anak-anak, ini menurut Durkheim, seiring dengan semakin berkembangnya pembagian kerja, terjadi proses spesialisasi tadi. Banyaknya pembagian kerja, maka ada proses spesialisasi, terspesialisasi kan. Pada gilirannya solidaritas mekanis itu berubah menjadi solidaritas organis. Yang dulunya itu solidaritasnya itu terbentuk karena rasa kesetiakawanan, rasa kepercayaan yang diikat oleh kesadaran kolektif, ya. Masyarakat sederhana kan seperti itu. Masyarakat sederhana itu masyarakat pedesaan, kita contohkan, ibaratkan masyarakat pedesaan. Ketika ingin menanam padi, misalnya panen, ya, proses panen itu dilakukan oleh orang yang sama dan bisa dilakukan oleh siapapun. Artinya apa? Misalkan dalam satu keluarga, itu keluarga petani, ada ayah, ibu, 2 orang kakak misalkan, ya, ada 4 anggota keluarga. Dilakukan empat orangnya itu. Nah, ketika ada proses nandur, terus matun dan sebagainya itu loh. Nah, itu misalkan seorang ayah sakit, tidak bisa pergi ke sawah, maka tugas seorang ayah ini bisa digantikan oleh ibu, oleh 2 orang kakak tadi, ya, oleh ibu dan oleh 2 orang kakak tadi. Karena apa? Peranan yang sama itu bisa dilakukan oleh orang yang berbeda. Kalau itu solidaritasnya solidaritas mekanis. Nah, berbeda kalau solidaritas organis. Karena apa? Solidaritas organis itu cenderung lebih terspesialisasi, adanya sistem pembagian kerja. Nah, kita lihat, karena adanya sistem pembagian kerja, maka antar anggota itu saling ketergantungan, anak-anak. Sehingga apa? Lawannya solidaritas mekanis, bahwa peranan satu itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Misalkan manajer, direktur, sekretaris, lalu karyawan yang ada di kantor, buruh dan sebagainya. Buruh tidak bisa menggantikan peranan direktur, buruh tidak bisa menggantikan peranan karyawan, ya. Begitupun sebaliknya, direktur tidak bisa menggantikan peranan buruh. Maka dari itu solidaritas adalah solidaritas organis.
namanya organis ya berarti seperti sistem tubuh, sistem organ manusia. Misalkan manusia terdiri dari kepala, 2 tangan, 2 kaki, tubuh di dalam ada jantung, hati dan lain sebagainya, paru-paru dan sebagainya. Nah, semua organ itu saling ketergantungan. Artinya apa? Kepala memerlukan tangan, memerlukan kaki untuk berjalan, memerlukan tangan untuk bertindak ya. Tubuh di dalamnya ada jantung memerlukan darah untuk dipompa gitu. Ya, manusia untuk bernapas memerlukan paru-paru ya, untuk menyaring racun yang ada di tubuh memerlukan hati dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada satu organ yang bermasalah itu akan mempengaruhi keseluruhan kinerja tubuh manusia itu. Misalkan sakit jantung misalkan, maka tubuh akan lemas, tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, itu disebut dengan organis. Nah, solidaritas organis juga seperti itu. Analoginya seperti sistem tubuh manusia ya. Sistem tubuh manusia. Jika ada satu peranan yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan kinerja peranan yang lainnya. Maka disebut dengan ketergantungan. Anak-anak Durkheim di sini menekankan arti penting pembagian kerja dalam masyarakat, karena pembagian kerja itu berfungsi meningkatkan solidaritas. Jadi kalau di solidaritas mekanis, solidaritasnya itu atas dasar kesadaran kolektif. Ketika masyarakat memiliki kesadaran kolektif, maka itu lahirlah solidaritas. Tetapi kalau di solidaritas organis, ketika suatu kelompok itu peranannya itu dijalankan masing-masing tanpa ada kerusakan dan sebagainya, maka itu yang disebut dengan solidaritas. Beda ya. Kalau yang mekanis tadi karena yang satu misalkan sakit bisa digantikan yang lain. Kalau di organis nggak bisa digantikan kan gitu. Maka kalau di organis solidaritasnya terletak pada pembagian kerjanya tadi ya. Kalau sudah dibagi kerjanya berarti kelompok itu akan maju, maka solidaritas akan muncul. Tapi kalau di mekanis solidaritasnya itu letaknya pada rasa kepercayaan tadi, rasa kepercayaan, rasa kesetiakawanan itu. Paham ya? Pahami maksudnya ya? Di sini ya, ini sebagai tambahan anak-anak, sebagai tambahan. Jadi pada bukunya Rules of Sociological Methods, Durkheim menyatakan bahwa sosiologi harus mempelajari fakta-fakta sosial. Nah, fakta sosial itu apa? Fakta sosial itu adalah sesuatu yang berada di luar diri manusia, di mana sesuatu itu mengikat dan mengatur kehidupan manusia. Maka fakta sosial itu contohnya adalah aturan dan norma. Norma dan aturan itu merupakan contoh dari fakta sosial ya. Soalnya misalkan kalian anak perempuan ya. Kalian mendapatkan tugas kelompok misalkan harus dikerjakan malam-malam kan gitu. Harus dikerjakan malam-malam. Nah, di masyarakat itu ada aturan, ada norma. Perempuan kok keluar malam itu akan dicap perempuan yang nakal kan gitu. Sehingga kalian akan terkendala di situ kan. Yang para perempuan akan terkendala. Oh iya, saya kan nggak boleh keluar malam karena nanti takut dicap perempuan nakal dan lain sebagainya. Padahal niatnya mau mengerjakan tugas ya, gitu. Nah, itulah fakta sosial anak-anak. Jadi fakta sosial itu bukan fakta yang ada di ilmu bahasa Indonesia ya, atau lawan dari opini. Tapi fakta sosial di sini itu seperti norma, aturan. Kalau di layar kalian masing-masing ini dicontohkan cara berpakaian, kaidah ekonomi, adat istiadat, kepercayaan, cara berpakaian anak-anak ya. Kalian sekolah disuruh untuk memakai seragam. Nah, nggak mungkin kalau kalian sekolah itu memakai seragam bebas kan. Lalu berikutnya, kalau kalian itu sholat juga harus memakai pakaian yang dianjurkan, tidak sekedar memakai celana pendek, nggak boleh. Itu diatur kan gitu. Nah, itu fakta sosial anak-anak. Oke ya, Emil Durkheim sudah. Yang berikutnya Max Weber. Oke, Max Weber. Jadi Max Weber itu adalah seorang sosiolog dari Jerman ya.
sosiolog dari Jerman. Ia mengatakan bahwa kesatuan dari kehidupan manusia itu adalah tindakan sosial. Ya, jadi pemikiran Max Weber yang terkenal itu adalah tindakan sosial. Di sini tindakan sosial itu menurut Max Weber dibagi menjadi 4, anak-anak ya. Ada tindakan rasional instrumental, ada tindakan rasional yang berorientasi nilai, ada tindakan afektif, dan terakhir ada tindakan tradisional. Kita lihat tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental itu adalah tindakan yang didasari pada akal, pada akal, sehingga namanya rasional kan akal gitu ya. Sehingga mempertimbangkan antara tujuan dan cara yang dilakukan. Ya, ketika ingin apa, maka cara yang dilakukan apa. Itu dipertimbangkan karena menggunakan akal. Misalkan di sini seorang murid yang bergadang belajar demi mempersiapkan ulangan. Ya, tujuannya apa? Mempersiapkan ulangan biar besok nilainya bagus. Maka apa yang dilakukan, tindakannya apa? Belajar. Nah, itu adalah contoh analogi tindakan rasional instrumental. Yang kedua anak-anak adalah rasional berorientasi nilai. Nah, kalau rasional berorientasi nilai itu maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah tindakan sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang tergandung di masyarakat, seperti etika, nilai agama, dan nilai-nilai yang lainnya. Contohnya, seorang anak yang berhenti main bola untuk melakukan ibadah, berarti tindakan berhenti memainkan bola itu karena didasari pada suatu nilai. Nilai apa? Nilai agama, yaitu apa? Ibadah. Paham ya? Itu adalah tindakan rasional berorientasi nilai. Beda kalau dengan orientasi tadi instrumental. Rasional instrumental itu berarti berdasarkan akalnya. Dia ingin apa karena dia ingin menggunakan cara apa karena tujuannya apa gitu. Berbeda dengan yang berorientasi nilai. Kalau berorientasi berarti dia itu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang dipegangnya. Nilai itu bisa berupa etika, ya, bisa berupa nilai agama, estetika, dan lain sebagainya. Itu anak-anak ya. Berikutnya adalah tindakan afektif. Coba lihat tindakan afektif. Tindakan afektif itu apa? Ya, ini berbeda dengan tindakan-tindakan sebelumnya. Tindakan afektif itu adalah tindakan sosial yang didorong oleh suatu perasaan, ya. Didorong oleh suatu perasaan atau emosi. Contohnya apa? Seorang siswa yang menangis karena dihukum guru saat mencontek ulangan temannya. Nah, dari perasaan itu bisa perasaan bahagia, perasaan takut, perasaan sedih, dan sebagainya kan. Nah, maka tindakan afektif ini berarti tindakan yang didorong oleh perasaan-perasaan tersebut. Ketika dia takut, dia akan diam. Ketika dia tertekan, maka dia akan menangis. Ketika dia sedang senang, dia akan tertawa, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tindakan afektif. Dan yang terakhir ada tindakan tradisional. Tindakan tradisional itu apa? Tindakan tradisional itu tindakan yang didasarkan atas kebiasaan yang telah mendarah daging. Kebiasaan yang telah mendarah daging, kebiasaan yang sesuai dengan tradisi masyarakat, itu tindakan tradisional. Contohnya misalkan tradisi ngaben yang ada di Bali ya, sebagai bentuk penghormatan atas orang yang telah meninggal dunia. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, dilaksanakan tradisi ngaben di Bali. Nah, tindakan melakukan upacara ngaben atau tradisi ngaben itulah yang disebut dengan tindakan tradisional. Oke, sekarang Pak Alan tanya, nah ini coba kalian bedakan ya, mana yang tindakan biasa, mana yang tindakan sosial, anak. Statement 1. Oke, statement 1. Statement 1. Ada seorang anak ya berjalan. Soalnya berjalan, tiba-tiba dia tersandung oleh batu. Tersandung oleh batu dan marah-marah. Marah-marahnya dengan batu itu. Yang kedua, statement yang kedua. Seorang anak berjalan
Ya. Ketika di jalan dia disenggol temennya, lalu dia marah-marah, memarahi temennya. Nah, di sini ada dua tindakan kan anak-anak ya. Statement pertama, ada seorang anak jalan-jalan, dia tersandung batu, dia marah-marah kan. Dan yang kedua, seorang anak berjalan disenggol temennya, nah, dia juga marah-marah. Nah, kira-kira mana di antara dua statement ini yang termasuk tindakan sosial? Halo. Ayo, kira-kira yang mana? Yang nomor 2. Kenapa yang nomor 2? Karena dia marah ke teman termasuk tindakan sosial kepada orang lain. Oke. Jadi namanya tindakan sosial itu ada kaitannya dengan hubungan sosial atau interaksi sosial. Ada sebabnya, sebab yang mendasari orang tersebut melakukan tindakan. Nah, sebab tersebut adalah interaksi sosialnya, tidak benda mati. Kalau yang pertama kan tadi benda mati, dia marah-marah hanya dengan batu, maka itu tidak bisa dikatakan interaksi sosial karena dia hanya berkomunikasi searah dengan batu gitu kan. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.